Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mary Yuliani MPD. Saya mengajar di program studi pendidikan guru sekolah dasar Institut Pendidikan Nusantara Global. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pembelajaran IPS SD. Mata kuliah pembelajaran IPS SD merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Institut Pendidikan Nusantara Global dengan bobot 3 SKS. Adapun kegiatan pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, yaitu melalui ceramah, diskusi, tanya jawab yang menekankan kepada aktivitas mahasiswa. Adapun topik spesifik yang dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama, konsep, hakikat, dan karakteristik pembelajaran IPS SD, kemudian perkembangan pendidikan IPS SD, dan strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial, pendidikan multikultural dan pendidikan global pada pembelajaran IPS, penanaman sikap, nilai, moral, dan norma, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran IPS, dan model-model pembelajaran aktif dan interaktif dalam pembelajaran IPS SD. Sumber dan media pembelajaran IPS SD. Selanjutnya, saya akan memaparkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah pembelajaran IPS SD. Berikut merupakan capaian yang diraih mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah pembelajaran IPS SD. Yang pertama, CPMK 1. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengkaji konsep dan hakikat karakteristik pembelajaran IPS SD. CPMK 2. Menelaah perkembangan pendidikan IPS SD. CPMK 3. Mengembangkan sikap, nilai, moral, dan norma dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial aktual yang terjadi di masyarakat. CPMK 4, menelaah pendekatan strategi dan metode pembelajaran IPS SD. CPMK 5, mahasiswa mampu mengembangkan sumber dan media pembelajaran IPS SD. CPMK 6, mahasiswa mampu merancang perangkat pembelajaran terkait dengan pembelajaran IPS SD. Adapun dalam perkuliahan ini, penilaian yang saya gunakan terdiri dari 4 item. Adapun item yang pertama, presentasi kehadiran, di mana mahasiswa dituntut untuk hadir minimal 80% dari 16 kali pertemuan. Yang kedua, tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Ketiga, penilaian UTS atau ujian tengah semester. Yang keempat, UAS atau ujian akhir semester. Bobot penilaian dari 4 item tadi kami sepakati pada saat awal perkuliahan, yakni bobot kehadiran 20%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Nah, itu adalah 4 item penilaian yang saya gunakan. Demikian deskripsi diri saya dalam bidang pendidikan. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang sudah saya rekam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Ya, saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, supaya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sejarah perkembangan IPS khususnya di Indonesia ya. Karena kita tahu bahwa mata pelajaran IPS ini sampai sekarang masih diajarkan di lingkungan pendidikan di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya ya. Untuk itu
kita harus tahu dulu kenapa pendidikan IPS ini dimasukkan di dalam lingkungan pendidikan di Indonesia dan di luar negeri khususnya ya. Nah, pertama kita mulai dari awal mula IPS diajarkan di lingkungan pendidikan pertama kali di negara Inggris ya, karena di Inggris pada abad ke-18 terjadi revolusi industri secara besar-besaran ya, di mana revolusi industri ini menggantikan tenaga manusia diganti oleh tenaga mesin, sehingga manusia yang awalnya bekerja digantikan oleh mesin. Oleh sebab itu maka hilanglah pekerjaannya ya. Nah, maka dari itu mulai muncul masalah-masalah sosial. Nah, oleh sebab itu untuk mengantisipasi agar masalah sosial tersebut tidak semakin kompleks, maka oleh para ahli pendidikan di Inggris mulai memasukkan pendidikan IPS ini di lingkungan pendidikan di Inggris dan harus dipelajari oleh semua siswa yang ada di Inggris ya. Jadi itu latar belakang bagaimana IPS ini dimasukkan di lingkungan pendidikan di Inggris ya. Kemudian negara juga yang mengenalkan pendidikan IPS ini adalah negara Amerika Serikat ya. Amerika Serikat ini sebagai negara yang besar yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam ras, sehingga terkadang perbedaan ras ini kadang menimbulkan masalah ya. Akan tetapi sebelum terjadinya perang budak yang terjadi pada tahun 1861 sampai 1865, walaupun terjadi perbedaan ras terkadang tidak terlalu masalah ya. Akan tetapi setelah terjadi perang budak itu adalah perang antara kulit hitam dan kulit putih ya. Setelah terjadinya perang budak, maka dari sana mulai muncul masalah-masalah sosial ya, sehingga di Amerika juga sama, perlu memasukkan social studies atau pendidikan IPS di dalam lingkungan pendidikan di Amerika ya. Nah, Amerika merupakan negara yang di dalamnya yang memiliki atau yang mengurus masalah sosial yang disebut dengan NCSS ya. Nah, tetapi ketika tahun 1940 sampai 1950 NCSS ini mendapat serangan dari berbagai ahli, dari berbagai cendekiawan tentang penting sih tidaknya pembelajaran IPS ini dimasukkan di dalam program pendidikan ya. Kemudian pada tahun 1960 terjadi gerakan yang namanya The New Social Study ya, yang akhirnya menjadikan IPS ini atau Social Studies ini sebagai mata pelajaran yang harus diajarkan kepada siswa ya. Nah, jadi antara negara Inggris dan negara Amerika Serikat ini memiliki latar belakang yang berbeda terkait dengan pengenalan pendidikan IPS ini di dalam lingkungan pendidikan ya. Tadi kalau di Inggris karena apa tadi? Karena industrialisasi ya. Kalau di Amerika karena ada perbedaan ras. Nah, lalu bagaimana pendidikan IPS ini mulai dikenal di Indonesia? Nah, ada yang bisa menjawab? Coba angkat tangannya ya. Karena timbulnya pemberontakan G30 SPKI ya. Ada yang lain? Ya, jadi bisa dilihat di slide ya. Jadi Indonesia merdeka pada tahun 1945 ya. Walaupun sudah merdeka, masih banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan ya. Salah satu pemberontakan yang akan selalu kita kenal dan akan selalu kita ingat itu adalah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI yang kita kenal dengan G30 SPKI ya, sehingga hal tersebut menjadikan masalah sosial dalam tatanan hidup bermasyarakat, sehingga di Indonesia juga sama, perlu mengenalkan pendidikan IPS ini di dalam lingkungan pendidikan di Indonesia ya.
Kemudian kalau kita runut dari awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1964, di sini belum mengenal istilah IPS dalam program pembelajarannya, tetapi dalam mata pelajaran lain masih mempunyai pengertian-pengertian yang sama yang isinya hampir bersinggungan dengan IPS, tetapi pada tahun ini atau pada masa ini IPS itu belum ada ya, belum ada istilah IPS ya. Nah, kemudian pada tahun 1964 sampai 1968 ada terjadi pengelompokan mata pelajaran ya. Ada kelompok dasar dan ada kelompok cipta. Jadi kelompok mata pelajaran yang kelompok dasar ini adalah kelompok mata pelajaran yang paling dominan untuk mengembangkan kepribadian siswa ya. Sedangkan kalau kelompok cipta ini adalah kelompok mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di luar geografis Indonesia. Misalnya ada sejarah dunia dan geografis dunia. Nah, itu ya. Kemudian pada tahun 1972 sampai 1973, nah di sini IPS pertama kali dikenal pada saat seminar Civic Education di Temanggung Solo pada tahun 1972. Nah, di akhir seminar muncul istilah ada pengetahuan sosial, ada studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial ya. Kemudian pada tahun 1973 IPS sebagai mata pelajaran di sini mulai diuji cobakan ya dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau kurikulum PPSP. Artinya di sini IPS ini belum resmi dimasukkan atau diajarkan di lingkungan pendidikan di Indonesia, masih dalam uji coba ya. Nah, kemudian pada tahun 1975 sampai 1984 di sini IPS ini mulai dikenalkan dalam pendidikan di Indonesia ya. Di sini pada tahun 1975 di mana saat itu pengembangan kurikulum yang terjadi pada tahun 1975 dikembangkan bukan oleh Departemen Pendidikan ya, tetapi dikelola oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, sehingga memasukkan IPS sebagai mata pelajaran yang harus dipelajari oleh seluruh siswa ya. Jadi pada tahun 1975 ini IPS sudah resmi dimasukkan di dalam kurikulum dan harus dipelajari oleh seluruh siswa di Indonesia ya. Kalau tadi pada tahun 1973 IPS itu masih dalam uji coba ya. Kalau pada tahun ini IPS sudah resmi dimasukkan di dalam kurikulum dan harus dipelajari oleh siswa. Jadi ingat ya, kalau pada tahun 1973 itu masih diuji cobakan ya. Kalau 1975 ini udah resmi ya. Nah, kemudian pada tahun 1984 ini terjadi perombakan kurikulum ya. Terjadi perombakan kurikulum atau penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya ya. Mata pelajaran IPS di sini masih tetap diajarkan di lingkungan pendidikan di Indonesia dengan materi yang lebih luas. Nah, lalu program inti diberikan kepada semua siswa ya. Dan di sini di tahun 1984 di sini SMA merupakan program pilihan pada jurusan tertentu ya. Nah, kemudian di sini pada tahun 1994 ini IPS juga masih tetap diajarkan di lingkungan pendidikan, tetapi IPS lebih kepada pembelajaran terpadu terkait dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi materi IPS di sini lebih kepada kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ada sejarah di masa lampau.
sejarah nasional dan ekonomi ya. Kemudian di sini di SD IPS diajarkan secara integratif ya. Di SD IPS diajarkan secara terpadu, sedangkan di SMP diajarkan secara integratif dan di SMA diajarkan secara terpisah ya. Kemudian pada tahun 2004, nah pada tahun ini terjadi lagi penyempurnaan kurikulum ya, pergantian kurikulum. Nah, pada tahun 2004 dikenal dengan kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, di mana pada tahun ini IPS SD dilakukan secara integrasi antara IPS dan PKN. Jadi IPS di sini, IPS dan PKN di sini diajarkan secara integrasi. Integrasi itu apa artinya? Ya, disatukan ya. Kalau pada kurikulum sebelumnya IPS dan PKN ini dipisah. Kalau pada kurikulum KBK ini IPS dan PKN ini disatukan ya, diajarkan menjadi satu mata pelajaran. Nah, kemudian pada tahun 2006 terjadi perombakan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Jadi materi IPS SD di sini merupakan keterpaduan antara materi geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi ya. Jadi pelajaran IPS SD di sini pada kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik ya, sedangkan pada kelas tinggi atau kelas 4 sampai kelas 6 IPS dilaksanakan atau diajarkan melalui pendekatan pembelajaran ya. Nah, kemudian pada tahun 2013 penggantian kurikulum lagi ya, atau yang dikenal dengan kurikulum 2013. Nah, jadi pada kurikulum 2013 ini IPS disebut perubahan IPS disebut dengan tematik integratif ya. Jadi artinya adalah pembelajaran IPS ini diajarkan secara tematik integratif ya. IPS merupakan materi pembahasan dalam mata pelajaran lain. Jadi karena sistemnya tematik, IPS tidak berdiri sendiri, akan tetapi materi IPS bisa saja ada pada materi PKN, materi bahasa Indo dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian dari penjelasan yang tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan. Apakah pendidikan IPS di Indonesia dan di luar negeri itu sama atau memiliki suatu perbedaan proses perkembangannya? Ya, jadi pertanyaannya apakah perbedaan IPS di Indonesia dengan yang ada di luar negeri ya, Irzan ya? Jadi sebelum saya menjawab, ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Nggak ada ya, oke. Jadi perbedaan IPS di Indonesia dengan di luar negeri itu yang pertama adalah kalau di luar negeri itu materinya berfokus kepada pemecahan masalah ya. Jadi para siswanya itu dikasih suatu masalah, kemudian siswanya disuruh untuk memecahkan masalah tersebut ya. Sedangkan kalau di Indonesia materi IPS itu terlalu syarat dengan materi ya, apalagi misalnya di materi sejarah ya, kebanyakan siswa itu dituntut untuk menghafal ya, bukan dituntut untuk memecahkan suatu masalah seperti yang ada di luar negeri ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dari segi penilaian. Kalau di luar negeri penilaiannya itu dari proses
prosesnya ya, bukan dari angka, bukan dari huruf ya, berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia penilaiannya dalam bentuk angka ya, angka dan huruf, berbeda dengan di luar negeri prosesnya yang dinilai ya, bukan ininya. Nah, ya, itu ya Irzan ya. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, untuk mengetes kemampuan kalian apakah sudah paham atau belum, di sini saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil ya untuk mendiskusikan tugas yang akan saya kasih. Silahkan bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok saja ya, 3 kelompok kecil saja. Sudah selesai? Sudah? Ya. Kalau sudah selesai, silahkan saya minta kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya ya, hasil analisisnya. 1 perwakilan saja. Berdiri ya. Jadi apa latar belakang IPS ini muncul di Indonesia? Jadi menurut jadi setelah kami berdiskusi tadi kita mendapatkan bahwa IPS ini muncul dikarenakan banyaknya pemberontakan di Indonesia, seperti contohnya itu G30 SPKI. Jadi atas dasar itu Indonesia mengeluarkan ilmu pengetahuan sosial untuk mengatasi permasalahan semacam itu ke depannya. Sudah? Ya, silahkan duduk kelompok 1. Kemudian perwakilan dari kelompok 2, silahkan dipaparkan hasil analisisnya. Berdiri. Berdiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dari pertanyaan tadi kita disuruh diskusikan, yaitu perbedaan KTSP dan kurikulum 2013. Iya. Nah, di sini dari hasil diskusi kami ada 6 perbedaan dari KTSP dan kurikulum 2013. Perbedaan yang pertama yaitu adalah kompetensi. Di dalam KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas 2002 nomor 22 tahun 2006, sedangkan dan standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Sedangkan kurikulum 2013 standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 24 tahun 2013. Baru setelah itu
menentukan standar isi berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 26 sampai nomor 70 tahun 2013. Perbedaan yang kedua adalah mata pelajaran, yang dimana dalam kurikulum KTSP setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri. Sedangkan pada kurikulum 2013 semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu adalah pendekatan saintifik. Siswa diajarkan mengamati, menalar, bertanya, dan mencoba. Nah, terus yang perbedaan yang ketiga adalah proses pembelajaran. Pada kurikulum KTSP, skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga kelas 3 SD. Sedangkan pada kurikulum 2013, pola tematik terpadu diterapkan di kelas 1 sampai kelas 6. Nah, perbedaan yang keempat yaitu adalah penjurusan atau jurusan dalam suatu sekolah. Pada KTSP, siswa SMA bisa memilih jurusan sekolah sejak kelas 10. Selain itu, untuk jurusan SMK semua sangat detail, memiliki jurusan masing-masing. Nah, kalau kurikulum 2013 tidak ada penjurusan bagi siswa SMA, siswa harus menematkan mata pelajaran wajib, meminat, antar minat, dan pendalaman minat. Yang kelima adalah perbedaan penilaian. Pada KTSP, proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan saja, sedangkan pada kurikulum 2013 yaitu penilaiannya itu secara otentik, yang dimana mereka mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil belajar. Perbedaan yang terakhir yaitu adalah ekstrakurikuler, yang dimana pada kurikulum KTSP pramuka tidak menjadi kewajiban atau ekstrakurikuler wajib, sedangkan di kurikulum dari 2013 pramuka adalah ekstrakurikuler wajib dan harus dilaksanakan oleh siswa. Oke, sudah? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Kemudian yang terakhir, silahkan kelompok 3 paparkan hasil analisisnya. Salah satu ya. Baik, kami dari kelompok 3. Bagaimana pembelajaran IPS pada kurikulum 2013? Ya. Jadi di sini kami bisa memaparkan bahwa pembelajaran IPS pada kurikulum 13 disajikan dengan keterpaduan antara disiplin ilmu, disiplin ilmu seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosial budaya, ataupun sosiologi. Jadi kurikulum ini lebih menekankan kepada pendekatan tematik terpadu pada jenjang tingkat sekolah dasar. Mungkin seperti itu. Sudah, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, kalau saya dengar jawaban-jawaban dari setiap kelompok, jawaban dari hasil analisisnya, saya rasa kalian sudah paham ya terkait dengan bagaimana sejarah perkembangan IPS khususnya di Indonesia ya. Nah, mungkin sekian perkuliahan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.